Sekarang pasti kita nggak pernah dengar yang namanya kata informasi. Bahkan mungkin nggak cuma hanya dengar, tapi kita juga udah sehari-hari pakai. Kita sehari-hari juga sudah terpapar sama yang namanya informasi. Misalnya, mulai dari kamu bangun, langsung lihat HP, itu aja kamu udah dapat informasi. Mulai dari berapa sih baterai kamu di pas kita bangun, apakah udah selesai ngecasnya atau belum, udah penuh atau belum. Kemudian misalnya dari jam berapa, ketika lihat dari HP, oh kita bangun telat mungkin. Dan yang ketiga, dari notifikasi yang ada di layar HP kita, walaupun kita belum nge-unlock HP kita. Nah, jadi itu semua itu ngasih kita informasi, walaupun mungkin informasinya memang nggak banyak, tapi kita tetap dapat yang namanya informasi. Tapi kamu sadar nggak sih apa itu yang namanya informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Usman. Saya di sini akan coba jelasin apa isi itu informasi dan kenapa kita manusia itu merekamnya. Oke, saya mulai dari definisi informasi. Jadi informasi itu kalau kita cari di internet akan sangat banyak definisi keluar di sana, mulai dari pakar, dari ilmuwan, dari praktisi, dari lembaga dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini saya akan mencoba mengambil definisi informasi dari salah satu ahli informasi yaitu Vosket. Dia bilang bahwa informasi adalah pengetahuan yang menjadi milik bersama karena dikomunikasikan dalam bentuk rekaman. Itu adalah definisi yang dipakai secara umum di dunia ilmu perpustakaan dan kearsipan. Ada juga salah satunya dari Floridi seperti yang ini. Information is data that have some meaning, that have some structure that we call syntax, and that is truthful about the world. So that if anyone tells you about a place and that place is called Paris, you know that you are in the capital of France. Jadi kalau misalnya diambil gampang, informasi itu berawal dari data. Sehingga informasi memang sulit didefinisikan menjadi satu definisi yang diterima oleh semua kalangan, sehingga banyak dari pakar dari berbagai bidang tertentu membuat definisinya sendiri. Sehingga tidak ada definisi yang mutlak. Tapi kita semua sepakat bahwa informasi itu kita semua gunakan sehari-hari dan sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi kenapa sih kita merekam informasi? Kalau kita tarik dari definisi yang awal saya berikan tadi, ada kata kuncinya di sana, yaitu adalah rekaman informasi. Perlu kita tahu juga apa sih kenapa kita sebagai manusia itu merekam informasi. Ada beberapa alasan digunakan oleh kita sebagai manusia itu untuk merekam informasi. Ada yang pertama dari alasan pribadi, yang kedua ada alasan sosial, yang ketiga ada alasan ekonomi, yang keempat ada alasan hukum atau legal matters, yang kelima alasan instrumental, dan yang keenam ada alasan simbolis. Yang pertama adalah alasan pribadi. Beberapa dari kita, umumnya kita akan menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi atau yang bermakna, yang bagi kita sendiri sebagai individu seperti akta kelahiran, surat nikah, surat kematian, surat cinta mungkin, dan menulis dan merekam kehidupan sehari-hari dalam buku diary, mungkin sekarang sudah nggak dilakukan lagi, dalam bentuk memoir, surat, puisi, buku, pidato, menyusun silsilah keluarga. Pokoknya intinya adalah rekaman pribadi yang kita rekam untuk kepentingan pribadi kita. Kalaupun orang tahu, orang lain nggak lihat atau orang lain lihat, itu mungkin jadi nggak bermakna. Itu bisa berjadi hanya bermakna bagi kita sebagai pribadi yang merekam itu, sehingga alasan ini disebut alasan pribadi. Alasan yang kedua ada alasan sosial. Kita sebagai manusia tentu tidak bisa hidup sendiri, kita juga hidup berdampingan dengan yang lain, sehingga dari situ tidak terelakkan akan ada arsip yang kemudian dihasilkan atau ada informasi yang direkam untuk kebutuhan itu. Sebagai contoh, kita misalnya tergabung dalam suatu organisasi, maka kita biasanya diberikan kartu anggota sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari organisasi tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, lingkup bernegara, misal kita dalam hidup bermasyarakat tentu kita membutuhkan arsip atau dokumen seperti kartu keluarga, KTP, yang membuktikan bahwa kita memang bagian dari komunitas tersebut atau kita bagian dari warga negara itu. Sehingga informasi direkam itu sebagai bukti bahwa kita itu adalah bagian dari kumpulan, baik itu sosial ataupun bernegara. Alasan yang ketiga ada alasan ekonomi. Alasan ini adalah menjadi salah satu alasan yang paling penting dalam kita merekam informasi. Hasil produk dari bisnis atau aktivitas yang kita kerjakan. Sehingga misal dokumen yang berkaitan dengan usaha seperti misalnya pembelian, perdagangan, penagihan, pembayaran dalam jangka tertentu itu biasanya menghasilkan dokumen. Sebagai contoh, kita pergi ke ATM untuk transfer misalnya, kita membutuhkan struk untuk membuktikan bahwa kita memang sudah melakukan transaksi. Sehingga walaupun kita tidak ketemu dengan siapapun, kita ketemu dengan manusia di ATM tersebut, tapi kita mendapatkan bukti bahwasanya kita telah melakukan transaksi yang sah. Yang keempat itu ada alasan hukum. Ini kaitannya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian hukum dan legal matters seperti itu. Dan ini juga berguna bagi pemerintah untuk menjamin
dan melindungi hak serta melayani masyarakat. Seperti misalnya contoh dokumennya adalah BPKB, NPWP, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, catatan kepemilikan rumah seperti dalam bentuk SHM itu direkam oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang membuat dokumen tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah yang merekam itu untuk melindungi kita sebagai hak pemilik rumah. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku rumah itu punya kita bisa membuktikan itu dengan SHM tadi. Maka itu menjadi acuan dasar bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak atau untuk rumah tersebut. Seperti itu mudahnya. Yang kelima, alasan instrumental. Alasan instrumental adalah rekaman atau dokumen yang sengaja dibuat untuk membantu fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, biasanya beberapa perusahaan elektronik membuat manual dalam bentuk kertas yang disertakan dalam produk. Misalnya dibuat bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara untuk mengoperasikannya, itu semua disertai dengan gambar-gambar dan disertai dengan bentuk dari produk itu dalam bentuk kertas. Yang keenam, ada alasan simbolis. Terkadang informasi itu direkam tanpa adanya kepentingan yang praktis. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian kuliah di beberapa universitas di Eropa misalnya, mereka akan mengeluarkan ijazah dalam bahasa Latin. Bahasa Latin tentu kalau misalnya kamu ngelihat, kamu mungkin nggak tahu apa sih maknanya. Walaupun kita nggak tahu informasinya apa, walaupun kita nggak bisa baca isi informasinya, tapi dokumen itu jelas berguna sebagai penanda suatu momen penting bagi orang yang terkait di dalamnya. Alasan ketujuh adalah alasan pengembangan ilmu pengetahuan. Mana kita manusia itu merekam informasi untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan direkam dan dicetak dalam berbagai macam bentuk agar bisa dikomunikasikan lagi pada generasi yang berikutnya. Seperti itu. Jadi kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan cara merekam informasi yang kemudian akan berkumpul banyak informasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Pada akhirnya, luasnya cabang ilmu informasi membuat saya tidak mungkin bisa menjelaskan informasi secara komprehensif dalam video yang ringkas. Tapi kalau kamu tertarik lebih lanjut, kamu bisa tulis pertanyaan dan kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sudah menonton video ini. Video ini adalah bagian dari mata kuliah pengindesan dan metadata arsip yang diselenggarakan di Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.